Gak beberapa lama kemudian, Jibon mendengar suara lonceng khas pendaki yang lewat depan tenda. Jibon pun mengambil senter memberanikan diri untuk membuka pintu tenda. Dan ternyata tidak ada satupun pendaki yang lewat. Hanya ada suara lonceng berkali-kali lewat depan tenda. Jibon pun langsung menutup lagi pintu tenda. Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gua kembali dengan segmen narasi horor. Jadi di segmen ini gua akan kembali menceritakan cerita seputar pendakian. Di cerita kali ini ada cerita dari Taufik Ardiansyah yang mengirimkan ceritanya melalui email Mahasiswa Siluman. Dia menceritakan tentang pengalamannya ketika mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu, di mana mereka sempat mendapatkan gangguan mistis akibat mereka ini membawa uang haram. Jadi, seperti apakah pengalaman dari Taufik? Langsung saja mari kita mulai ke ceritanya. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang punya cerita horor atau mau sharing pengalaman, boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi ya, atau bisa juga lewat DM Instagram kami di @mahasiswasiluman. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Oh ya, seperti biasa gue akan menceritakan dengan POV sudut pandang orang yang pertama ya, agar kalian lebih meresapi dan lebih masuk ke dalam isi ceritanya. Oke, langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah. Saya berasal dari Senawung Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2019, saya dan teman saya, sekaligus tetangga saya, yaitu si Jibon, kami merencanakan untuk mendaki ke Gunung Lawu. Tanpa banyak cincong, waktu itu kita langsung menentukan rencana kapan kita akan naik ke Gunung Lawu. Bon, mau naik kapan enaknya? Terserah bro, aku ngikut aja. Yang penting jangan weekend lah, rame banget soalnya. Ya udah, berangkat hari Jumat aja ya. Akhirnya kita berdua sepakat untuk mendaki ke Gunung Lawu pada hari Jumat tanggal 19 Desember tahun 2019. Karena alat-alat mendaki ada di teman saya yang di Solo, saya lalu menelpon teman saya yang bernama Arga. Mas, aku mau naik gunung hari Jumat, alatnya tolong disiapin ya. Ya, siapa aja emang? Aku sama Jibon doang. 2 orang doang. Yaudah, nanti tak siapin. Suhun mas. Singkat cerita, hari Kamis 10 Desember tahun 2019, sekitar jam 10 siangan, kami berangkat ke Solo karena alat-alat pendakiannya semua ada di tempat teman yang berada di kota Solo. Kami berangkat dengan semangat 45 dan singkatnya akhirnya kami tiba di rumah Mas Arga. Kami disambut dengan hangat oleh Mas Arga. Jadi naik ke Lawu? Jadi mas, alat-alatnya udah disiapin kan? Udah, tinggal logistik doang yang belum. Oke mas. Mau naik lewat jalur mana emang? Gak tahu mas. Mending lewat Cemoro Sewu aja, karena kamu kan baru sekali naik ke Lawu kan? Oke mas. Aku tak lewat Cemoro Sewu. Di sini Mas Arga juga memberikan nasihat dan pesan kepada saya. Oh iya, kalau naik tingkah laku dijaga ya. Jangan asal ngucap. Soalnya ibarat kamu bertamu ke rumah orang. Jangan mengambil apapun yang memang tidak boleh diambil. Oh, iya mas, suwun nasihatnya. Insya Allah selamat sampai rumah.
Sedikit info, jadi Mas Arga ini adalah tetangga saya di kampung yang mempunyai wedangan di Solo. Dan dia adalah pendaki yang sudah berpengalaman di gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Singkat cerita, saya bersama Cibon membeli logistik di Indomaret. Dan setelah dirasa cukup, kita kembali ke tempat Mas Arga. Kita packing ulang carrier kita masing-masing. Dan setelah selesai, aku dan Cibon beristirahat. Numpang tidur di tempatnya Mas Arga. Singkatnya, malam pun akhirnya tiba. Mas Arga membangunkan kami tepat jam 10 malam. Udah jam 10 malam, mau berangkat jam berapa? Oh iya Mas, aku cuci muka dulu terus berangkat. Setelah cuci muka, siap-siap, saya dan Jibon akhirnya pamitan sama Mas Arga. Mas, aku berangkat dulu ya. Ya, hati-hati dan ingat pesanku ya. Oke Mas, mari saya jalan dulu. Akhirnya, saya berangkat jam 11 malam dari tempat Mas Arga. Perjalanan dari tempat Mas Arga yang ada di Solo sampai ke base camp Cemoro Sewu memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Saya tiba di base camp sekitar jam setengah 1 dini hari. Dan setelah saya parkir motor, saya langsung mengetuk pintu base camp. Setelah saya masuk, terlihat hanya ada kurang lebih 4 rombongan yang jumlah orangnya tidak lebih dari 15 orang waktu itu. Dan mereka sudah pada tidur semua. Saya dan teman saya si Jibon istirahat duduk sebentar sambil rokokan 1 batang 2 batang lah. Sambil cerita kesana kemari. Dan setelah beberapa saat, kira-kira ya kurang lebih jam 2-an, saya tidur untuk persiapan fisik esok hari. Keesokan harinya jam 6, saya membeli 4 bungkus nasi yang dijajakan oleh ibu-ibu yang keliling di area base camp Cemoro Sewu. Dan setelah itu, saya sarapan sendiri. Karena teman saya Jibon gak terbiasa sarapan nasi. Cukup kopi, gorengan, sama rokok tentunya. Setelah selesai sarapan, sambil nunggu jalur dibuka, kami foto-foto di depan base camp dan pintu pendakian. Dan setelah beberapa saat, akhirnya jam setengah 8 pagi, jalur pendakian dibuka. Saya langsung mendaftar simaksi. Dan setelah selesai mendaftar simaksi, saya dan Jibon berdoa sebentar, minta kepada Allah agar pendakian hari ini lancar sampai pulang nanti. Dan setelah kita selesai berdoa, saya dan Jibon bergegas berangkat naik jam 8 tepat. Dan disitulah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Baru kita berjalan kira-kira ya 30 menitan, Jibon bicara kepada aku. Jangan dilihat, jalan terus. Iya Bon, gak tak lihat. Jadi saya dan Jibon melihat ada anak kecil memakai baju putih, tak memakai alas kaki. Dia sedang duduk di bawah pohon besar. Dia sendirian dan membelakangi kita. Kita lanjut jalan tuh dan akhirnya kita sampai di pos 1. Ya kurang lebih jam 9-an. Kita istirahat sebentar ngabisin rokok sebat dan mengeluarkan sedikit cemilan yang kita bawa. Karena kebetulan waktu itu warung tutup. Kita makan sambil melanjutkan perjalanan. Kondisi jalur waktu itu didominasi oleh batu dan nanjak terus. Ditambah pos 1 ke pos 2 adalah jalur yang paling jauh dan kita sering banget istirahatnya. Namun tidak ada hal aneh di antara pos ini. Dan singkat cerita, saya dan Jibon sampai di pos 2 sekitar jam setengah 12 siang. Dan di situ hanya ada aku sama si Jibon. Di situ saya memutuskan untuk makan bekal nasi bungkus yang saya beli dari bawah. Sekalian kan si Jibon belum sarapan. Dan di sela-sela kita makan, ada burung jalak yang selalu mendekat. Seakan-akan mengajak kita makan bersama. Dan setelah makan, Jibon melihat sosok anak kecil yang seperti di pos 1.
Di bawah tebing, dia sedang merunduk membelakangi kita. Jibon lalu bilang, "Ayo, lanjut jalan lagi aja." Akhirnya saya lanjut jalan sekitar jam setengah 1 siangan menuju ke pos 3. Di situ saya sudah merasa agak capek ya, karena treknya itu batu terus dan menyerupai anak tangga. Akhirnya saya sampai di pos 3 itu kurang lebih sekitar jam setengah 2 siang. Kita istirahat cuman 10 menit, sebat dulu, langsung lanjut jalan. Ya tentu saja menuju ke pos 4. Di tengah-tengah perjalanan, saya mengeluh sama si Jibon. "Bon, kok gak sampai-sampai pos 4 ya? Dengkulku udah pegel banget nih." "Bentar, aku cek dulu ke depan ya. Semoga aja gak jauh." Perjalanan menuju ke pos 4, posisi saya ini di belakang Jibon. Ya kurang lebih jaraknya cuma 15 meter sampai 20 meteran. Dan tiba-tiba saya mendengar hentakan kaki dari belakang, seperti orang yang berjalan cepat. Saya nengok dong ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Dan saya berjalan kira-kira 5 menit, terdengar lagi. Kali ini keras, dan saya melihat batu di belakang saya bergerak. Seperti berpijak orang yang sangat kuat berlari menuju ke arahku. Aku pun seketika berjalan cepat semi lari sambil teriak memanggil Jibon. "Bon, Jibon, woi, tunggu." Aku terus berlari sambil terus membaca bacaan ayat suci yang aku bisa. "Woi, ada apa?" Anehnya, setelah saya hampir sampai tempat si Jibon, suara itu menghilang begitu saja. Saya bersyukur dan saya gak mau ada di belakang lagi. Saya istirahat minum sebentar, langsung gas berjalan naik menuju ke pos 4. Saya akhirnya sampai di pos 4 ya kurang lebih jam 3 sorean lah. Karena kita takut hujan, akhirnya kita lanjut menuju ke pos 5. Dan alhamdulillah tidak ada hal aneh di jalur pos ini. Dan singkat cerita, saya sampai di pos 5 itu kurang lebih sekitar jam 4 sore kurang 20 menit. Kita sudah di pos 5 dan kondisi waktu itu hanya ada aku dan Jibon, sedangkan warung semuanya tutup. Di pertengahan pos 5, kira-kira ya 20 meter arah Sendang Derajat, kita memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Kenapa kita nggak camp di area Sendang Derajat? Karena pikir kita di sana pastikan ramai. Jadi ya kita mendirikan tenda di sini saja lah. Saya dan Jibon bergegas mendirikan tenda. Dan setelah tenda berdiri, karena lelah, kita hanya membuat kopi dan energen. Dan setelah habis, kita lalu tertidur. Dan setelah habis, kita lalu memutuskan untuk tidur. Saat aku tertidur, tiba-tiba bahu sebelah kiri terasa sangat sakit. Sesak sampai dada, buat bernafas itu sangat sulit sekali. Saya coba bangunin Jibon yang memang sudah tertidur pulas. "Bon, bangun Bon. Dadaku sesek gak bisa tidur. Nanti juga sembuh sendiri." Setelah kurang lebih 4 jam saya menunggu, akhirnya Jibon terbangun. Saya menyuruh Jibon masak nasi dan goreng telur sama nugget. Sekalian bikin energen. Karena bahu kiri saya sangat sakit sekali. Dan sampai saya gak bisa membantu si Jibon. Setelah semuanya siap, saya makan sama si Jibon. Dan setelah beberapa saat sudah selesai, saya minta dikerokin sama si Jibon. Dan setelah dikerokin, akhirnya saya bisa tidur pulas malam itu. Akan tetapi, ternyata ini awal Jibon diteror waktu malam hari. Jadi si Jibon ini memang memiliki kebiasaan gak bisa tidur sampai pagi alias insomnia. Dan waktu itu kurang lebih jam 2 malaman terjadi badai angin yang sangat kencang sekali. Jibon mendengar suara kayak orang sayup-sayup memanggil, "Jo, Jo, Jo." Terasa jelas, tapi Jibon pun berpikir positif. Mungkin pendaki lain memanggil teman waktu trek malam. Gak beberapa lama kemudian, Jibon mendengar suara lonceng.
khas pendaki yang lewat depan tenda. Jibon pun mengambil senter memberanikan diri untuk membuka pintu tenda. Dan ternyata tidak ada satupun pendaki yang lewat. Hanya ada suara lonceng berkali-kali lewat depan tenda. Jibon pun langsung menutup lagi pintu tenda dan coba untuk tenang karena Jibon gak mau membangunkanku karena kondisiku yang lagi sakit. Dan setelah 1 jam, Jibon berusaha tidur, tapi teror belum usai. Jadi di pinggir tenda kami terdengar seperti suara pasak gitu, seperti orang yang sedang mendirikan sebuah tenda. Terus terdengar semakin jelas, dan Jibon pun memberanikan diri untuk kedua kalinya. Jibon membuka pintu tenda dan menyoroti pakai senter, dan ternyata tidak ada satupun tenda yang berdiri. Tapi suaranya itu masih terdengar dengan jelas. Jibon pun bergegas masuk ke dalam tenda lagi dan menutup pintu tenda. Setelah itu, Jibon coba menyalakan musik pakai HP-nya dengan suara pelan, ya biar tidak terlalu sunyi. Dan setelah kira-kira ya jam 4:30 pagi, Jibon pun inisiatif buat memasak nasi, bikin kopi, energen, dan menggoreng nugget yang sudah kami beli sebelumnya. Sekitar jam 5:30 pagi, Jibon membangunkanku. "Cok, Tangi, udah pagi." Saya pun bangun dan alhamdulillah bahuku sudah agak mendingan. Aku pun coba keluar dan menikmati pemandangan dengan segelas energen yang sudah disiapkan oleh si Jibon. Setelah beberapa saat, kabut tebal datang dan seketika pemandangan yang indah menjadi tertutup semua. Aku dan Jibon pun masuk dalam tenda dan memakan sarapan yang sudah disiapkan oleh si Jibon. Kami pun menyisihkan 5 potong nugget untuk dimakan setelah habis summit. Dan sekitar jam 7-an aku dan Jibon bergegas summit puncak Lawu. Tidak ada hal aneh di sini. Dan sekitar pukul 8:30 aku sampai di puncak Lawu. Kira-kira hanya 30 menit di puncak, kami pun memutuskan untuk turun karena kami ingin mampir ke warung Mbok Iem. Kami turun sekitar 30 menit dan akhirnya kami sampai ke warung Mbok Iem sekitar jam 9 pagi. Di situ hanya ada beberapa pendaki yang mampir ke Mbok Iem dan hanya ada 2 tenda yang berdiri di depan warungnya Mbok Iem. Lumayan sepi karena memang waktu itu bukanlah hari libur dan saya pun langsung pesen teh hangat 2 dan pecel khas bikinan dari Mbok Iem. Sambil menunggu pesanan jadi, kita ngobrol dan sharing sama pendaki lain yang ada di sana. Tidak selang beberapa lama, teh hangat dan pecel pun jadi. Kita makan sambil berbincang-bincang sama pendaki lain. Dan singkat cerita, setelah selesai makan dan karena waktu sudah pukul 11 siang, kami bergegas naik lagi dan kembali ke tenda untuk packing ulang. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, sampailah di tenda kami. Di sini, hal aneh pun terjadi lagi. Sewaktu aku mau makan, sisa 5 potong nugget yang sudah digoreng tadi pagi, tak kuduga ternyata banyak banget belatung di nugget tersebut. Dalam hati aku bertanya, apakah ini gara-gara aku naik pakai uang haram? Sudahlah. Aku pun mengubur sisa nasi dan nugget yang sudah banyak banget belatung. Kita pun bergegas memaking tenda dan alat-alat lainnya. Kemudian kita lanjut turun. Sekitar jam 2:30 siang saya selesai packing semua dan lanjut perjalanan turun. Singkat cerita, waktu perjalanan turun di pos 3, saya melihat ada sosok anak kecil lagi di atas pohon sambil melihat saya dengan matanya yang sangat tajam dan pucat. Dia memakai baju putih sampai ke kaki. Saya cuma bisa baca doa, diam dalam hati. Semoga ini cepat berakhir. Saya pun lanjut berjalan dan akhirnya saya sampai jam 2:30 sore, yaitu di pos 2. Di situ banyak sekali rombongan yang mau naik, kira-kira ya ada 20 orangan. Saya istirahat cuma 10 menit
saya lanjut jalan karena waktu sudah mulai sore. Tiba-tiba sewaktu aku berjalan turun, ya kira-kira 15 menit dari pos 2, teman saya si Jibon bilang, "Berhenti dulu." "Ada apa, Bun?" "Sejak dari pos 2 kayaknya ada yang ngikutin deh." "Siapa? Kita cuma 2 orang kan?" "Enggak, tadi aku dengar suara." "Mas, tolong enteni." "Udah coba biarin aja. Bentar lagi sampai kok, gak usah digubris." "Ya udah, ayo." Benar saja, saya lanjut berjalan 15 menit, muncul sosok anak kecil lagi di pinggir jalur sebelah kanan dan dia bilang kepada kami dalam bahasa Jawa yang artinya, "Besok-besok kalau mau naik gunung, jangan bawa uang haram karena hal buruk yang akan kalian dapatkan." Seketika saya teriak, "Astagfirullah, la ilaha illallah." Dengan kaki saya yang terkilir, saya coba berjalan semi lari dengan trek batu yang sangat berbahaya sambil dibantu oleh si Jibon. Dan akhirnya singkat cerita saya sampai di base camp sekitar jam 5 lebih 10 menitan. Saya lega dan saya langsung ambil KTP, langsung pamit untuk pulang. Dan alhamdulillah kita sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih, itu sedikit cerita saya di pendakian Gunung Lawu. Ya mungkin seperti itulah ya kurang lebihnya pengalaman dari Taufik Ardiansyah ketika mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu di tahun 2019. Di mana dia ini mendaki 2 orang ya sama si Jibon, yaitu temannya sekaligus tetangganya. Dan katanya mereka ini mendaki gunung menggunakan uang haram. Alhasil ya mereka mendapatkan beberapa gangguan seperti diikuti oleh sosok anak kecil tadi. Dan juga semalam waktu si Jibon begadang seperti melihat ada yang rombongan orang mendirikan tenda tapi gak ada siapa-siapa. Atau juga suara langkah kaki yang seperti menghampirinya tapi malah gak ada sama sekali. Cuman di sini tidak disebutkan ya pas di awal itu sumber uang haramnya itu dari mana, terus kenapa, intinya mereka ini mendaki menggunakan uang haram ke Gunung Lawu lagi. Ya percaya ataupun tidak kembali ke pribadi masing-masing lah ya. Cuman ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Alangkah baiknya kita menghindari sesuatu yang haram lah ya, karena kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang haram, maka hal-hal yang halal akan menjadi tidak menarik lagi. Jadi besok-besok kalau mau naik gunung jangan bawa uang haram ya, karena hal buruk yang akan kalian dapatkan. Terima kasih kepada Mas Taufik Ardiansyah ya, yang sudah membagikan pengalamannya. Ditunggu pengalaman sharing di pendakian yang selanjutnya. Percaya ataupun tidak itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ya anggap saja ini sebagai penambah cerita horor kalian. Jadi buat kalian yang punya pengalaman mistis atau pengalaman horor atau pengalaman apapun lah bebas, boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga via DM di Instagram @mahasiswasiluman. Oke, mungkin sekian dulu dari gua Ipul. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam lestari, mahasiswa siluman.